kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh datang kembali beribadah kepada Tuhan. Kami telah menaikkan pujian dan kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Aduh sakit nih. Tuh kan jadi berdarah deh kaki Beben. Si Jojon ini bener-bener nakal deh. Beben terus isengin. Udah deh, mendingan Beben belajar karate aja. Biar Beben bisa lawan tuh si Jojon kalau nakalin Beben ya. Tapi kok hati Beben nggak tenang ya. Kemarin Bu Lydia cerita katanya mesti maafkan orang yang bersalah pada kita. Tapi Beben nggak mau maafkan Jojon udah banyak salahnya. Gimana ya? Ke rumah Bu Lydia. Coba tanyain Bu Lydia deh gimana ya. Beben mau pergi ke rumah Bu Lydia dulu deh ya. Bu Lydia. Bu, Ibu di rumah tidak, Bu? Ada yang manggil Ibu? Siapa ya? Ada Beben tuh. Ayo masuk Ben, masuk. Tumben nih Beben datang. Ibu lagi ngapain? Oh, Ibu lagi baca Alkitab ini. Oh ya. Kenapa Beben kok wajahnya gak enak ya? Ini loh Bu, Beben lagi kesel. Lihat nih Bu, kaki Beben berdarah. Oh iya, berdarah tuh. Memangnya kenapa sih? Jojon tuh Bu, sengkat kaki Beben waktu Beben lagi jalan. Jadi Beben gak lihat disengkat, jatuh deh Beben. Lihat tuh, berdarah kan? Perih ini. Beben mau belajar karate ya Bu Lydia, biar bisa pukul dia sekalian. Beben udah marah sekali. Jangan dong. Masa belajar karate untuk pukul orang? Maafkan temannya kalau bersalah ya. Iya Bu, tapi Beben itu sudah dinakalin banyak oleh Jojon. Memangnya Beben diapain sih sama Jojon? Banyak Bu Lydia, Jojon nakalin Beben. Pernah nih waktu Beben lagi main layang-layang, terus tali layang-layangnya Beben digunting Bu. Jadi layangannya putus deh. Itu layangan dikasih Papa. Hadiah Beben waktu Beben ulangan matematika dapat 100. Putus deh layang-layangnya. Coba Bu, mau marah tidak tuh? Apalagi? Iya, ada lagi. Terus pernah nih waktu Beben lagi jalan sama dogi Beben. Terus udah mandi, doginya udah cakep. Dia lempar sama bola air Bu. Udah deh, itu dogi Beben sampai ketakutan, basah kuyup. Ya udah, terpaksa Beben mandiin lagi. Jengkel Beben jadinya Bu. Terus waktu Beben lagi makan permen nih Bu. Masa permen Beben tiba-tiba diambil Bu? Nggak minta, diambil. Mending 1, semuanya Bu. Dibawa pergi. Aduh, bener-bener deh si Jojon itu Bu. Itu anak jahat banget. Mana boleh Bu kita maafkan anak yang nakal seperti itu. Kemarin terakhir Bu, waktu Beben
biasa sore-sore naik sepeda olahraga. Tahu-tahu Beben punya ban sepeda, dikempesin Bu. Beben jadi nggak bisa naik sepeda deh. Aduh, pokoknya anak ini jahat banget. Baiklah. Apakah bisa ya Bu, orang yang jahat itu bertobat? Mungkin nggak Bu, anak nakal bisa jadi anak baik? Bisa dong. Di dalam Alkitab ada orang jahat banget loh. Tapi dipanggil Tuhan. Dia seorang pembunuh. Tapi kemudian menjadi seorang yang mengasihi Tuhan. Membawa orang lain datang kepada Tuhan supaya diselamatkan. Mau dengar Beben? Masa sih Bu? Ada cerita di dalam Alkitab seperti itu? Beben mau denger dong. Nah, Ibu Lydia akan cerita. Beben duduk yang baik ya. Oke Bu, Beben duduk baik-baik. Ibu Lydia cerita deh. Menurut kalian, apakah orang jahat bisa bertobat anak-anak? Apakah anak yang nakal seperti tadi kata Beben, Jojon, anak yang sangat nakal, yang jahat, mungkinkah Jojon bisa bertobat? Kalau tidak, berarti orang-orang jahat akan kemana ya? Iya, mereka akan ke neraka loh anak-anak. Kasihan mereka ya. Oh, mungkin kalian berpikir orang jahat pasti ke neraka. Tapi saya tidak jahat, saya orang yang baik-baik. Anak yang baik, saya akan ke surga. Tidak juga anak-anak ya. Orang yang baik, kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia juga masih ada di dalam hukuman kuasa dosa anak-anak. Karena keselamatan atau tempat di surga bukan karena kita melakukan sesuatu hal yang baik, tetapi karena kita mempunyai iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang bernama Charles Wesley. Dia dengan kakaknya John Wesley, mereka melayani sebagai misionari. Misionari itu adalah orang yang memberitakan firman Tuhan ke tempat-tempat yang jauh, ke negara lain, ya, yang bukan tempatnya. Nah, anak-anak, John Wesley dan Charles Wesley ini menceritakan tentang firman Tuhan kepada orang-orang supaya mereka beriman pada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Tetapi ternyata Charles Wesley di dalam hatinya belum beriman kepada Tuhan. Loh, aneh ya, kok bisa begitu? Padahal kan itu hamba Tuhan. Mereka kan misionari. Tapi memang bisa terjadi seperti itu anak-anak. Walaupun kalian seorang Kristen sejak lahir, papa mama adalah Kristen dan seluruh keluarga adalah Kristen, belum tentu iman di dalam Tuhan Yesus ada di dalam hatimu, ya. Kalau tidak ada iman kepada Tuhan di dalam hatimu, walaupun engkau orang Kristen, walaupun mungkin kita seorang hamba Tuhan, seorang pendeta sekalipun, keselamatan belum menjadi milik kita. Suatu hari ketika Charles Wesley kecewa akan sesuatu hal, dia mulai merenungkan keselamatannya dan dia menyadari bahwa dia belum terima Tuhan Yesus. Akhirnya Charles Wesley menerima Tuhan Yesus, mengimani Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Sejak saat itu, anak-anak, Charles Wesley mempunyai kehidupan yang lebih baik. Dia merasa selalu berkemenangan, bersukacita di dalam Tuhan. Walaupun Charles Wesley bukan orang jahat, tetapi ketika dia menerima Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan yang ajaib. Charles Wesley ini menulis banyak lagu yang diciptakannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Salah satunya adalah lagu di dalam buku KPPK nomor 158. Mungkinkah aku beruntung? Dalam bahasa Inggris berjudul And Can It Be That I Should Gain? Di dalam kebaktian-kebaktiannya yang dihadiri 40.000 orang, Charles Wesley menaikkan puji-pujian yang diciptakannya sendiri. Sampai akhir hayatnya, ketika dia sedang berbaring di ranjang menunggu kematiannya, dia masih mendiktekan satu lagu pujian. Dia minta istrinya menulis, dan kehidupan Charles Wesley telah menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi teladan bagi banyak orang.
ketika dia beriman kepada Tuhan. Di dalam setiap waktu yang dimilikinya, Charles Wesley menggunakannya dengan baik. Dia menggunakan dengan sangat bertanggung jawab kepada Tuhan. Bagaimana dengan anak-anak semua? Apakah waktumu kau pergunakan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan? Mari kita mendengarkan sebentar lagu ini. Oh, mungkinkah ku kan dapat anugerah pengampunannya? Dia disiksa sebab dosaku, bagiku ia disalibkan. Kasih ajaib, kasih ajaib, Tuhan mati gantikanku. Kasih ajaib, oh mungkinkah Tuhan mati menggantikanku. Sekarang kita akan membuka Alkitab kita. Anak-anak bisa membukanya nanti dan membacanya dengan lengkap. Cerita yang Ibu Lydia akan sampaikan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayat 19. Ya. Nah, suatu hari anak-anak, ketika seorang yang sangat membenci orang Kristen datang kepada imam kepala untuk meminta satu surat untuk menangkap orang-orang Kristen. Dia sudah dapat nih suratnya. Lalu dia pergi ke Damaskus. Dia adalah Saulus. Saulus sangat membenci orang Kristen karena orang Kristen telah dianggap telah mengabaikan Taurat Musa. Dianggap sesat. Sekarang Saulus menjadi orang yang sangat ditakuti oleh orang Kristen. Lalu dengan memegang surat kuasa itu, dia bersama dengan beberapa orang prajurit naik kuda untuk menangkap orang-orang Kristen di Damaskus. Namun di suatu jalan Tuhan menampakkan diri dalam suatu sinar yang sangat besar. Saulus terjatuh dan ada suara memanggil dia. Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? I am Jesus, whom you are persecuting. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus heran, suara siapa itu? Dia bertanya, siapakah engkau, Tuhan? Ketika Tuhan menyatakan bahwa akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sekarang aku mengutus kamu untuk pergi kepada bangsa-bangsa, untuk kamu memberitakan keselamatan yang daripada Tuhan. Anak-anak, orang yang jahat kepada Tuhan, kepada umat Tuhan, dipilih Tuhan, dipakai Tuhan loh, untuk menjadi pemberita kabar baik dari Tuhan. Ini sepertinya mustahil, ya kan? Kalau ada orang jahat sama kita, apakah orang itu akan menjadi penolong kita? Wah, jarang terjadi. Tetapi Tuhan punya anugerah. Kalau Tuhan mau pakai orang yang tadi menganiaya dia menjadi orang yang membela namanya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saulus ini adalah orang yang melihat Stefanus ketika Stefanus akan dirajam oleh batu. Orang-orang mengumpulkan bajunya di bawah kaki Saulus. Saulus melihat waktu itu ketika Stefanus akan dirajam. Wajah Stefanus
berkilau. Wajah Stefanus memancarkan kemuliaan Tuhan, dan dia mendengar Stefanus berkata, melihat Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Itu terus tersimpan di dalam hati Saulus. Anak-anak, orang yang garang, yang kasar, yang membunuh umat Tuhan dipakai oleh Tuhan. Saat itu Saulus terjatuh dan dia menjadi buta, anak-anak. Ketika itu Tuhan memerintahkan Saulus untuk pergi ke Damsyik. Di sana dia akan menemui seorang hamba Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan, yaitu Ananias, untuk nanti berdoa bagi Saulus sehingga Saulus bisa melihat kembali. Nah, anak-anak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Jangan pikir kalau orang itu jahat, dia akan terus-terus jahat. Kita harus berdoa. Biarlah Tuhan memberikan anugerah, Tuhan memberikan pengampunan, dan Tuhan boleh memanggil dia menjadi alat yang kudus, yang berguna di hadapan Tuhan. Anak-anak juga harus mengampuni teman-teman yang nakal kepada kalian, ya. Beben juga, Beben harus mengampuni Jojon yang seringkali nakal kepada Beben, ya. Kadangkala kalau kita membalas yang jahat dengan yang jahat, orang itu tidak akan berubah, anak-anak. Orang itu akan terus semakin nakal, semakin jahat. Tetapi kalau kita memberikan dia kesempatan, memberikan kasih, mengampuni, lama-lama hati yang keras akan menjadi luluh, hati yang keras akan menjadi lembut, dan mereka juga beroleh pengampunan. Anak-anak juga nakal kan? Ibu Lydia juga ada salah. Tapi kalau kita salah, kalau kita nakal, kita diampuni, kita diterima, kita dimaafkan. Bukankah kita senang, anak-anak? Kita senang diampuni, kita senang dimaafkan. Mengapa? Anak-anak tidak mau mengampuni dan memaafkan. Itu tidak fair, ya. Jadi haruslah kita juga mengampuni seperti kita minta pengampunan Tuhan. Kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan pikirkan yang jahat, anak-anak. Jangan kalian belajar karate, belajar taekwondo untuk membalas. Wah, itu tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Kalau kalian mau belajar karate, belajar taekwondo, kalian belajar adalah untuk mengolah tubuh, adalah untuk berolahraga, adalah untuk suatu prestasi, ya. Jadi bukan untuk pukul orang, untuk untuk bela diri, membalas dendam. Anak-anak, Tuhan mengasihi orang baik, tetapi Tuhan juga mengasihi orang berdosa. Dan Dia memberikan pengampunan kepada orang-orang yang datang dengan hati yang rela, dengan hati yang tulus, memohon pengampunan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Lipat tangannya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar bahwa Tuhan mengasihi orang-orang berdosa. Tuhan ingin setiap orang berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Mereka boleh memperoleh pengampunan, menjadi orang yang lebih baik di hadapan-Mu. Tuhan ajar kami juga untuk boleh mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Minggu yang lalu kami melihat cerita tentang Yunus, di mana Tuhan mengampuni orang-orang Niniwe yang jahat. Hari ini kami melihat Tuhan juga mengampuni Saulus yang jahat, yang menganiaya umat Tuhan. Bahkan Tuhan boleh memakainya menjadi alat yang berguna untuk memberitakan kerajaan-Mu, memberitakan nama-Mu, kasih-Mu yang ajaib kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Pakai kami juga untuk boleh menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, memberitakan kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Beben sudah dengarkan ceritanya. Jadi sekarang Beben pulang
Dan Beben mulai berdoa ya untuk Jojon supaya Jojon bisa menjadi teman yang baik bagi kamu. Iya deh, Beben sekarang mau pulang. Beben nggak marah lagi. Beben mau coba untuk menjadi teman, memaafkan Jojon juga. Terima kasih ya Bu Lydia untuk ceritanya. Iya, pinter Beben. Ya, sampai ketemu Beben. Bye. Beben pulang. Bye-bye Bu. Dah. Anak-anak, yuk kita lihat ayat hafalan kita yuk. Ayat hafalan kita dari Yehezkiel 33 ayat 11b. Mari kita akan membacanya bersama. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Sekali lagi ya. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Tuhan tidak mau orang-orang berdosa mati dalam keadaan sedang berdosa. Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Itulah sebabnya Tuhan ingin setiap orang boleh bertobat. Saat kita sedang marah, saat kita sedang kesal, datanglah kepada Tuhan. Jangan banyak bicara anak-anak. Di dalam banyak bicara akan banyak terjadi kesalahan. Lebih baik kita datang, berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan hati yang tenang. Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan sukacita di dalam hati kita. Sekarang ada satu persembahan yang akan dipersembahkan oleh Lase Sofian. Kita lihat yuk, apa sih persembahannya?